Ya, turun ke bawah hari ini, Mas. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 14 Juli 2023 saya dan teman-teman Partai Demokrat khususnya di wilayah DKI Jakarta bisa kembali menyapa masyarakat yang ada di Pasar Minggu khususnya di RW 01 di area RW Pangsep, dan senang sekali tadi bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, banyak kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga pelaku UMKM, anak-anak muda, karang taruna yang juga berharap ke depan ekonomi dan kesejahteraan lebih baik lagi, pendidikan termasuk lapangan pekerjaan lebih terbuka lagi untuk anak-anak kita lihat. Dan hari ini tentunya merupakan kebahagiaan sendiri karena sebagai kick-off dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi atau bulan bakti sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia tentunya. Nah, hari ini dimulai dari Jakarta, tapi insya Allah setiap tanggal 14 setiap bulannya kami akan melakukan hal serupa di berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Begitu. Saya di sisi lain kemarin kan aku menyambut kedatangan Pak Anies kode keras dia tinggi cawapres sama seperti apa Mbak? Ada yang bilang kode keras gitu. Ada. Pak Bali hoax sama Iya, sebetulnya nggak ada kode-kodean ya. Kita berbicara biasanya hati ke hati, karena koalisi perubahan ini sejatinya akan tetap utuh kalau ada saling percaya satu sama lain. Jadi ada trust building. Saling percaya itu membutuhkan waktu, tidak sehari dua hari, tapi ini proses panjang. Dan kami berkomunikasi, menjalin hubungan satu sama lain juga bukan hari ini atau baru seminggu terakhir saja, tetapi sudah sekian lama. Ini perjalanan panjang. Yang jelas kita yang saat ini terus berikhtiar untuk membangun koalisi perubahan, berharap waktunya akan datang dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, artinya segera bisa dideklarasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan ada, pasangan yang mengusung perubahan ada, karena memang rakyat yang menginginkan perubahan juga semakin banyak. Saya berkunjung ke berbagai daerah, melakukan dialog rakyat seperti tadi, dan juga bisa mendengarkan aspirasi bahwa banyak hal yang ingin diperbaiki kota, dan itulah harapan mereka sampaikan, mereka curahkan dengan harapan bahwa koalisi perubahan ini bisa berlayar. Bocoran halusnya Mas, kapan deklarasinya? Belum ada yang halus nih. Nanti kita pasti akan sampaikan. Tadi ada yang menyampaikan baliho dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian dari cita-cita demokrasi yang sedang kita juga jaga bersama, karena kita ingin demokrasi di tahun 2024 pemilu mendatang benar-benar milik rakyat, bukan hanya sekedar elit-elit partai politik atau apalagi baku atur. Pokoknya hanya boleh dua pasang, hanya si A lawan si B, yang lain nggak boleh. Alasannya apa? Nah, rakyatlah yang punya peran besar dan yang memiliki kepentingan utama terjadinya perubahan yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, biarkan proses demokrasi ini dibuka dengan adil, diberikan kesempatan kepada semua dengan baik, terutama juga kita yang sedang berjuang untuk perubahan. Nah, Demokrat sendiri, kalau ada di sana sini harapan itu tentu sangat dipahami, mungkin diekspresikan melalui tampilan di jalan-jalan, ada baliho, ada billboard, ada juga yang diekspresikan melalui media sosial, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui dialog rakyat semacam ini. Jadi ini adalah sukacita yang terus kami bangun, dan mudah-mudahan segera terwujud deklarasi yang bisa membawa keyakinan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Oh ya, semua tentunya datang dari kesadaran bahwa sudah saatnya. Ini 7 bulan lagi ya, hari ini 14 Juli. Berarti 7 bulan lagi menuju ke 14 Februari 2024. Artinya sudah saatnya Demokrat juga semakin bergairah dalam arti ingin menyampaikan pesan-pesan kuat, karena Demokrat memang yang paling awal menyampaikan perubahan dan perbaikan. Jadi kita ingin meyakinkan sekali kepada publik. Oleh karena itu nanti malam saya juga ingin menyampaikan sebuah pidato politik, mohon berkenan menyaksikan, yang isinya adalah penjelasan apa itu perubahan. Karena sampai dengan hari ini masih ada yang
bertanya-tanya apa sih yang harus berubah, mengapa perubahan, apa saja elemennya dan lain sebagainya. Nah, karena kami tahu itu masih menjadi perhatian dan juga terus menjadi perbincangan publik, saya secara pribadi dan tentunya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga yang dari awal menyerukan perubahan ingin dengan baik menyampaikan itu kepada rakyat, kepada publik. Nah, mudah-mudahan lebih dimengerti dan tadi kalau harapannya dari Demokrat memang seperti itu, tapi juga dari berbagai kalangan masyarakat juga punya harapan yang sama, itulah yang ditampilkan saat ini di ruang publik. Gitu. Mas, siapa yang mas? Kenapa? Siapa yang Untuk jadi? Oh, saya selalu ingin berprasangka baik. Saya ingin selalu mempersiapkan diri dalam apapun tugas dan harapan rakyat. Itulah mengapa saya akhirnya mengakhiri pengabdian di TNI dan masuk ke dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan, karena saya ingin mempersiapkan diri menjadi bagian dari itu. Saya tidak ingin berandai terlalu jauh, tapi saya punya optimisme dan keyakinan jika dibarengi dengan niat yang baik dan sekali lagi tadi ada saling percaya satu sama lain, insya Allah apapun tugas yang saya dapat jalankan siap dan sebetulnya bisa berbuat yang terbaik. Mas, tapi kalau nanti ke arah sebaiknya juga apa menunggu cawapres Pak Ganjar dulu atau gimana? Sebetulnya nggak ada parameter itu ya, kita juga akan melihat harus si A dulu yang mengumumkan, setelah itu kita ikutin. Tidak, semangat kami justru semakin cepat semakin bagus, artinya karena kita ingin segera bekerja, segera untuk mengkonsolidasikan, karena begini, Indonesia ini kan luas, 200 juta lebih penduduk atau pemilihnya nanti, sedangkan kita cuma punya waktu terbatas. Kampanye sendiri hanya 75 hari diatur oleh KPU, artinya harus segera kita berkunjung dengan sosialisasi dan narasi yang memang perlu disampaikan kepada rakyat. Nah, ini perlu waktu. Jadi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Nah, artinya bukan karena menunggu siapa dan siapa, tetapi karena kita memang terus mematangkan. Kita ini terus saat ini sedang mematangkan strategi pemenangan. Kita mematangkan tim sukses pemenangan untuk bisa meyakinkan begitu deklarasi, belum jangan lagi baru ngobrol, jangan lagi baru diskusi, tapi sudah matang semuanya, deklarasi dan sukses sudah. Gitu aja. Pak Hayen, Terima kasih ya. mengenai ini Pak Anas Urbaningrum yang menyatakan siap berperang melawan Demokrat, Pak. Apakah ada tanggapan, Pak? Bagaimana?